Alhamdulillah, memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Patut kita syukuri lagi atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang besar, yaitu nikmat duduk di majelis ilmu. Ini suatu nikmat yang sangat-sangat besar sekali. Kita ini bisa duduk di majelis ilmu yang mulia ini bukan karena kita sehat, longgar, karena kita mampu. Itu semata-mata hanya iradahnya, hanya kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam al-Qur'an disebutkan, barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan pahamkan dia dalam masalah agama. Di antara puncak masalah agama yang paling fardu, yang harus diketahui, dipelajari oleh umat Islam, itu adalah masalah akidah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, maka ketahuilah para ulama menafsirkan, setelah seorang itu berikrar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka fa'lam, kewajiban dia yang pertama kali yaitu apa? Dia harus mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala yang maha gaib, dan yang maha gaib, bagaimana cara mengetahuinya? Para ulama katakan, supaya kita ini lebih mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dilihat oleh mata, maka kita harus mengetahui sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ahli sunnah, ulama ahli sunnah wal jamaah, kita Imam Asy'ari, Imam Maturidi menyimpulkan dengan akidah 50. Akidah 50 ini harus diketahui, wajib diketahui bagi seluruh umat Islam semua. Nah, kita melanjutkan sifat Allah Subhanahu wa taala yang selanjutnya, itu sifat ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajib fi haqqihi ta'ala al-ilmu wa hiya sifatun qadimatun qa'imatun bi dzatihi ta'ala ya'lamu biha al-asya' wa dzal jahlu wa dzal dzalika annahu law kana jahilan lam yakun muridan wa huwa muhal. Wa yajib, dan wajib dan pasti fi haqqi ta'ala, di dalam haknya Allah Ta'ala, ilmu adalah sifat ilmu, sifat zat yang maha mengetahui. Wa hiya sifatun qadimatun qa'imatun, itu sifat yang dahulu qa'imatun bi dzatihi ta'ala, yang sudah ada di zatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya'lamu biha al-asya', yang mana Allah Subhanahu wa taala dengan sifat ilmu mengetahui segala sesuatu. Wadituha al-jahlu, dan lawannya sifat al-ilmu, yaitu zat yang maha tahu. Al-jahlu adalah zat yang maha tidak tahu atau bodoh. Wadalilu, buktinya ala dzalika, bahwasanya pasti Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat ilmu. Annahu law kana jahilan, semua Allah Subhanahu wa taala zat yang jahil atau zat yang tidak mengetahui, lam yakun muridan, maka sudah pasti Allah Subhanahu wa taala bukanlah zat yang maha berkehendak. Wa huwa muhalun, sedangkan Allah Subhanahu wa taala zat yang tidak berkehendak, zat yang maha tidak mengetahui. Muhalun adalah perkara yang tidak mungkin. Ini adalah sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah sifat ilmu. Sifat ilmu ini adalah sifat yang ada pada zatnya Allah Subhanahu wa taala pada zaman azali. Pada zaman azali ini sudah ada. Kalau ilmunya makhluk manusia itu setelah dia belajar. Dia mengetahui tata cara sholat setelah dia mempelajari ilmu sholat. Manusia akan mengetahui ilmu perdagangan kalau dia mempelajari ilmu dagang. Manusia akan mengetahui ilmu tata boga atau ilmu masak setelah dia mempelajari ilmu tata boga atau tata masak. Tapi Allah Subhanahu wa taala enggak.
mengetahui segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, bahkan sebelum terciptanya ini Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahui. Ini zat ilmunya, sifat ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala Khaliq, dan yang menciptakan, dan yang menciptakan. Nah, sudah otomatis dan yang menciptakan mengetahui segala sesuatu apa yang diciptakan. Nah, dalam ayat Al-Quran dijelaskan di situ, setiap sesuatu pasti Allah Subhanahu wa taala menciptakan. Maka tatkala orang-orang kafir, di antara orang kafir bertanya, apakah Tuhan kamu bisa begini, apakah Tuhanmu bisa begini? Maka dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala sesuatu. Dialah zat yang menciptakan apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berkuasa atas segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Zat ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di sini dalam kitab disebutkan Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha mengetahui segala perkara-perkara yang pasti ada atau perkara-perkara yang tidak ada, atau perkara-perkara yang mungkin ada dan atau mungkin yang tidak ada. Ini semuanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Bahkan apabila ada semut yang berada dalam gelap gulitanya malam, ini Allah Subhanahu mengetahui bekas jalannya semut yang malam. Tatkala Nabiullah Yunus alaihi salam berada dalam 3 kegelapan. Pertama, gelapnya malam. Kedua, gelapnya air lautan, di dalam lautan yang paling dalam. Kemudian di gelapnya perutnya ikan. Di dalam 3 kegelapan. Tatkala Nabi Yunus alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Ini Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui isi hati seluruh manusia. Isi hati seluruh manusia. Baik yang akan terjadi ataupun yang sudah terjadi, semuanya dia ilmunya, dalam kekuasaan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Dalam lingkup ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Zat Maha mengetahuinya Allah Subhanahu wa taala. Pengetahuan Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas. Tidak seperti pengetahuan makhluk. Tidak seperti pengetahuan manusia. Manusia ini terbatas. Dan masalah ini adalah satu sifat yang wajib kita ketahui, yaitu sifat ilmunya Allah. Sifat ilmunya Allah. Kalau dalam mengenai kebesaran Allah yang diutarakan oleh jamaah tabligh, Allah Sami, Allah Basir, Allah Alim. Ini kan, ini salah satu sifat ini betul. Kalau kita sifat ini diulang-ulang, maka ada sifat takwa kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan masail kita Butiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan mengenai kesunah-sunahannya dalam kita berwudu. Kemarin sudah dibahas mengenai sunah tatkala ketika membasuh tangan. Kita lanjutkan sunah-sunah yang dikerjakan ketika membasuh kedua kaki. As-sadisu bagian ke-6 as-sunanu allati fi asna'i ghusl wajhi, yaitu sunah-sunah yang dikerjakan ketika membasuh kaki. Al-awwal yang pertama yatadiya minal asabi, yaitu dia memulai membasuh dari jari-jari kaki. Jadi tatkala membasuh kaki, maka yang dimulai yang bagaimana? Yaitu dimulai dari jari-jari kaki. Idza kana yasbul mau ala nafsi, apabila dia menuangkan airnya dituangkan dengan sendiri. Contohnya seperti apa? Mengambil air dalam gayung. Tatkala mengambil air dari dalam gayung,
tatkala ingin dibasuh kaki, sunnahnya bagaimana? Sunnahnya yaitu yang basuhnya pertama kali itu adalah jarinya dulu, jari kaki. Wa idza saba alaihi ghairuhu fayabtadi'u al-bil ka'bi. Apabila airnya mengalir bukan karena dengan dirinya atau yaitu dengan perkara lain, contohnya dengan keran atau pancuran, maka sunnah pertama kali dibasuh yaitu apa? Bil ka'bi, yaitu mata kaki. Pertama kali mata kaki sunnah. Kalau kita siram dengan air gayung, yaitu sunnah pertama kali yang dibasuh yaitu adalah jari-jari kaki. Tapi kalau air itu mengalir dengan sebab perkara lain, contohnya seperti air keran atau air pancuran, maka di sini pertama kali sunnah yang dibasuh itu bagaimana? Yaitu adalah bagian mata kaki. Wa yaqulu inda ghuslinya, dan disunahkan tatkala membasuh kaki yang bagian kanan mengucapkan Allahumma tsabbit qadami ala sirati ala aqdami ibadika sholihin ma'a aqdami ibadika sholihin. Ya Allah, tetapkanlah telapak kaki saya, tetapkanlah kaki saya di atas sirat Engkau bersama kaki-kakinya hamba-hamba Engkau yang soleh. Allahumma tsabbit aqdami. Doa pendeknya Allahumma tsabbit aqdami ala sirat. Allahumma tsabbit aqdami ala sirat. Ya Allah, tetapkanlah langkahku tatkala di atas sirat nanti. Wa yaqulu inda ghuslil yusra, dan dia berdoa tatkala membasuh kaki bagian kiri, Allahumma inni a'udzubika an tazila qadami ala siratin nar. Ya Allah, sesungguhnya saya berlindung ke atas Engkau dari kaki yang tergelincir dari sirat. Tergelincir dari sirat. Sunnah yang pertama tatkala membasuh kaki yaitu apa? Ayat tadi minal asabi, yaitu dibasuh dengan membasuh kaki diawali dengan jari-jari kaki apabila airnya diambil dengan tangan, contohnya dengan gayung. Kalau airnya itu mengalir sendiri, contohnya dengan keran, maka disunahkan memulai basuhan yang pertama yaitu dimulai dari mata kaki. Asani yang kedua, adalku, yaitu menggosok-gosok. Bahwa imratul yadi alal adwi, yaitu menggosok tangan di atas anggota kaki yang wajib dibasuh. Sunnah menggosok-gosok, sunnahnya digosok tatkala membasuh kedua kaki dalam berwudu. Asalis yang ketiga, at-takhlil, yaitu menyela-nyela. Wa dzalika bi hisal yadil yusra mubtadi'an min hisar rijli al-yumna ila hisar rijli yusra min asfal. Bagaimana tata caranya? Yaitu cara menyela-nyela kaki, yaitu disela-sela dengan jari kelingking tangan kiri. Jari kelingking tangan kiri dimasukkan bagian jari kelingking bagian kanan dulu. Kaki kanan disela-sela sampai ke jempolnya, sampai ibu jari kaki. Kemudian tatkala membasuh yang bagian kanan kiri, yang disela-sela pertama kali mana? Mulai dari ibu jari sampai kelingkingnya. Kalau dari kaki kanan, yaitu disela-sela dengan jentiknya tangan kiri. Kemudian kaki kanan dimulai dari jentiknya kaki kanan sampai jempolnya kanan. Kemudian dari kaki kiri, yaitu dari jempolnya kaki kiri diakhiri sampai kelingkingnya kaki kiri. Dan itu menggosoknya yaitu bagian dilakukan dari bawahnya kaki, bukan di atasnya. Dari delamaane, dari bawah kaki, bukan dari atas kaki. Cara menggosoknya yaitu dari bawah kaki. Ar-rabi' yang keempat, at-tayamun, yaitu mendahulukan bagian yang kanan, yaitu mendahulukan kaki kanan.
Al-khamis, bagian yang kelima itu lalu tahjil, yaitu memperpanjang basuhan tahjil atau basuhan kaki. Sunahnya ila nisisati, yaitu sampai ke pertengahan betis. Sunahnya memperpanjang basuhan dalam basuh kaki. Sunahnya sampai mana? Sampai pertengahan betis. Wal akmalu, yang paling sempurna ila bata ini sampai ke dua dengkul, sampai ke dengkul. Sampai ke dengkul. Sempurnanya basuhan kaki dibasuh sampai ke dengkul. Sunnah yang paling ringannya yaitu sampai pertengahan betis, yang sempurnanya dibasuh sampai ke dengkulnya. As-sadis, yang keenam, al-mubalaghah fi ghusl aqibi, yaitu nemen-nemeni atau banget-bangeti dalam membasuh tumit. Tumit ini dibasuh atau digosok dengan lebih diperhatikan lagi. Karena kebanyakan tumit itu kan pecah-pecah, maka tatkala disunahkan menggosok-gosok tumit dengan lebih daripada bagian yang lainnya. As-sabi, bagian yang ketujuh, al-muwalah, yaitu muwalah terus menerus. As-samin, bagian keenam, ataslis himamadho, yaitu dilakukan dengan basuhan 3 kali. Ataslis. Sekarang as-sabi, basuhan apa? As-sabi, bagian yang ketujuh, as-sunan allati batal faraghi minal wudu, yaitu kesunahan-kesunahan yang dikerjakan tatkala selesai dari berwudu. Al-awwal, yang pertama, syarbuhu min fadli wudu'ihi wa rasi izarihi bih. Yang pertama disunahkan meminum sisa dari air wudu. Sisa dari air wudu. Disunahkan meminum sisa dari air wudu. Semua seorang itu wudu pakai gayung, dengan menggunakan gayung. Tatkala air dalam gayung ini sisa, disunahkan untuk meminumnya. Karena ada barokahnya. Warasi izarihi bihi, dan apa? Dan memperciki sarungnya. Disunahkan setelah berwudu sarungnya diperciki. Supaya apa? Supaya menghilangkan keraguan-keraguan nanti tatkala dia selesai berwudu, oh, ini kotor, kotornya tadi kenapa? Maka disunahkan diperciki setelah berwudu sarungnya. Sarung atau celananya bagian bawah. Sunah-sunah yang dikerjakan selesai berwudu, yang pertama adalah meminum air lebihan dari berwudu. Dan disunahkan juga memperciki kain sarung atau celananya bagian bawah dengan air wudu. Asani, bagian kedua, doa ibadah, yaitu doa setelah berwudu. Mustaqiban lil qiblah, dengan menghadap kiblat. Sunnahnya yaitu sunnah doa berwudu menghadap kiblat, wa rafi'an yadayhi bi haitsu yura bayatu ibtihi, dengan posisinya dengan mengangkat kedua tangan sekiranya putihnya ketiak bisa terlihat. Dalam arti apa? Disunahkan dalam berdoa dalam berwudu disunahkan mengangkat tangan dengan setinggi-tingginya. Mengangkat tangan dengan setinggi-tingginya. Bagaimana doanya? Doanya itu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alna tawwabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadikas shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Saya bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan yang Maha Esa tidak ada sekutu baginya. Dan saya bersaksi bahwasanya baginda Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya. Allahumma jalni minat tawabin, ya Allah, jadikanlah saya termasuk orang-orang yang tawabin, kembali kepada Engkau. Wa jalni minat mutatahhirin, dan jadikanlah saya termasuk orang-orang yang mutatahhirin, orang yang suci. Wa jalni min ibadikas shalihin, dan jadikan saya termasuk golongan hamba-hamba Engkau yang saleh.
Doanya asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas shalihin. Itu dalam menghadap kiblat, mengangkat tangan setinggi-tingginya. As-salis yang ketiga qiraatus suratul qadar salasan, yaitu disunahkan membaca surat Al-Qadar sebanyak 3 kali. Karena sebagian dalam hadis, dalam fadilah-fadilah doa setelah wudu, barang siapa yang dia berdoa asyhadu an la ilaha illallah sampai min ibadikas sholihin, kemudian membaca surat Al-Qadar 3 kali, maka akan dibukakan pintu-pintu surga kepadanya. Dalam arti kalau dia berdoa pasti Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan. Setelah berdoa, dia disunahkan membaca surat Al-Qadar 3 kali. Wa ayatul kursi, dan disunahkan juga membaca ayat kursi. Kalau qul huwallahu ahad, membaca surat Al-Ikhlas. Ar-rabi', bagian yang keempat, yaitu kesunahan yang dikerjakan saat berwudu, sholatu sunnatil wudu, yaitu sholat sunnah setelah wudu. Sholat sunnah wudu ini suatu amalan yang dikerjakan oleh Sayyidina Bilal. Suatu ketika baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk-duduk, dan malaikat Jibril datang. Tatkala suatu ketika baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tatkala Isra dan Mi'raj jalan-jalan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Tatkala jalan-jalan, dia mendengar telapak ada suara terompah, bunyi terompah atau bunyi sandal. Tatkala tanya, ini suara terompahnya siapa? Ini suara terompahnya Bilal. Malaikat Jibril. Tatkala selesai dirawat, maka suatu ketika Nabi SAW bertanya kepada Sayyidina Bilal alaihissalam, Nabi radhiyallahu anhu. Nah, di antara amalannya Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu itu apa? Yaitu sholat sunnah setelah berwudu. Sholat sunnah setelah berwudu. Orangnya masih hidup di surga, masih hidup di dunia, tapi suara terompahnya sudah masuk surga. Maknanya apa? Pasti akan masuk surga. Fadilahnya sholat sunnah wudu, yaitu setiap sholat sunnah dia setelah berwudu dia sholat sunnah sebanyak 2 kali, 2 rakaat. Wahya ba'dal wudu'i, yaitu sholat sunnah setelah dikerjakan setelah berwudu. Wahai sabu ilaihi, sekiranya ya sudah dikatakan sebagai katakanlah sholat sunnah ba'diyah wudu. Wa yaqra'u fiha suratai al-kafirun wal ikhlas, disunahkan juga disuruh wudu dia membaca Al-Kafirun dan Ikhlas. Setelah rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat yang kedua adalah Al-Ikhlas. Wa khaju waqtuha bil i'rad. Adapun habis waktunya dalam mengerjakan salat sunnah wudu itu kapan? Ini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan kalau orang ini dalam hatinya saya enggak mau mengerjakan, nah sudah habis waktunya. Ada yang mengatakan juga waktunya sholat sunnah ba'diyah wudu, yaitu apa? Ya sekiranya kalau waktu itu bisa dikerjakan sholat sunnah 2 rakaat. Ada yang mengatakan ya sampai nanti dia hadas kembali. Ulama berbeda pendapat. Yang lebih jelasnya waktunya sangat panjang. Karena apa? Karena ada ulama mengatakan waktunya sholat sunnah ba'diyah wudu yaitu habis dikerjakan kalau dia sudah batal kembali. As-samin bagiannya ke-8 as-sunnah al-amma fil wudu, yaitu sunnah-sunnah secara umum yang dikerjakan dalam berwudu. Baik dikerjakan tatkala sebelum atau setelah berwudu. Al-awal yang pertama istiqbalul kiblati, yaitu sunnah menghadap kiblat tatkala berwudu. Al-awal yang pertama al-istiqbalul kiblati, sunnah menghadap kiblat tatkala berwudu. Karena wudu adalah ibadah, maka ibadah sunnahnya yaitu menghadap kiblat. As-tsani yang kedua al-julusu, sunnah dalam berwudunya itu disunahkan dalam keadaan duduk. Nah, kalau dalam kota-kota
itu biasanya ada tempat berwudu itu ada tempat duduknya, kayak macam kursi dari keramik atau apa. Memang sunahnya dalam berwudu itu sunahnya dalam keadaan duduk. As-salis, yang ketiga, tarkuna fi dzil ma'i, yaitu meninggalkan mengibas-ibas air wudu. Tatkala membasuh tangan, biasa setelah berwudu orang itu ngibas-ngibaskan tangannya. Sunahnya bagaimana? Sunahnya malah basuhan anggota badan ini tidak boleh dikibaskan, dibiarkan. Ar-rabi, yang keempat, al-istiqsa fil ma', yaitu hanya memakai air seperlunya saja. Adamul israf fis sabi, yaitu maksudnya itu apa? Tidak israf dalam menggunakan air itu. Itu adamul israf, yaitu tidak israf dalam menggunakan air. Al-khamis, bagian yang kelima, Allah yatakallam, tidak berbicara dalam berwudu. Karena berbicara tatkala berwudu hukumnya adalah makruh. Sunahnya tidak berbicara, tidak ngobrol. As-sadis, bagian enam, wa ma yaktarifu minhu an yaminihi wa ma yasbu minhu an yasarihi. Nah, ini apabila seorang ini wudu caranya kalau dia menggunakan gayung, maka bagaimana basuhannya? Kalau bisa yang digunakan nanti air yang diambil itu dari bagian tangan kanan saja. Kalau dia basuh bagian tangan kiri, ya yang ambil tangan kanan. Intinya seperti itu. As-sabi, yang ketujuh, al-muwalatu, yaitu muwalah. Muwalah yaitu dikerjakan terus menerus, yaitu setelah membasuh muka langsung membasuh kedua tangan. Atas yang ke-9, ayat ar-rishas, yaitu menjaga diri dari percikan air wudu. Sunahkan menjaga diri dari percikan air wudu. Takutnya nanti kalau ada najis di bawahnya, nanti kalau terkena najis. Al-ashir, yang ke-10, tarkul istina'ati fi sabi ila liudrin, yaitu meninggalkan minta tolong dalam menuangkan air. Minta tolong dalam bantu, contohnya air habis, kemudian ada air cuma di sumur, maka tatkala berwudu biasanya itu minta tolong kepada orang lain supaya dituangkan airnya. Nah, sunahnya yaitu menuangkan sendiri. Kalau minta tolong hukumnya nggak apa-apa. Al-hadi asyar, yang ke-11, tarkus taksifil illal udrin, yaitu meninggalkan mengeringkan, mengelap anggota wudu kecuali karena udzur. Karena udzur contohnya apa? Karena sangat-sangat dingin. Batasan dingin seperti apa? Ya ketika musim dingin di negara-negara yang mempunyai 2 musim, 3 musim. Memang sangat-sangat dingin. Kalau di Indonesia mungkin di gunung, waktu di gunung karena sangat-sangat dingin sekali, maka boleh mengelap anggota wudu. Kalau berwudu, setelah wudu kita dilap, hukumnya gimana? Hukumnya ya makruh. Enggak haram, hukumnya hanya makruh. Karena apa? Makruh karena apa? Karena menghilangkan istar dalam ibadah. As-sani asyar, yang ke-12, tarkus ziyadati ala salasah, yaitu meninggalkan lebih dari 3 kali basuhan. As-salis asyar, yaitu Allah yang kusa mau min wudu'an mudin, yaitu air yang digunakan berwudu tidak kurang dari 1 mud. Kurang lebih ya. Enggak kurang dari aqua gelas seperti 1 mud. Ar-rabi atasyar, yaitu yang ke-14, astishabun niyatu ila akhiril wudu, yaitu selalu menyertakan niat berwudu sampai di akhirnya wudu. Nah, tatkala dia membasuh muka, dia ada niatan
berwudu, tatkala membasuh tangan dia ada niatan berwudu disertai dengan zikir-zikir atau doa-doa yang sudah disebutkan. Yustahabu al-wudu, apakah wudu itu disunahkan? Wa yustahabu dan sangat disunahkan al-wudu melakukan wudu. Liiradatin naum tatkala ingin tidur. Tatkala ingin tidur disunahkan untuk berwudu. Wa liqiraatil Qur'an dan tatkala ingin membaca Al-Qur'an. Ingin baca Al-Qur'an maka disunahkan berwudu. Ini untuk membaca Al-Quran. Tapi kalau untuk membawa atau menyentuh Al-Quran harus dengan berwudu. Kalau membaca saja, yaitu dengan hafalan, maka disunahkan untuk berwudu. Bagi orang yang berhadas kecil. Kalau hadas besar bagaimana? Contohnya dia haid, nifas atau apa, maka hukumnya haram. Membaca Al-Quran adalah haram. Apalagi menyentuh atau membawa Al-Quran. Membaca aja nggak boleh. Nah kalau orang itu kalau berhadas kecil, tatkala ingin membaca Al-Quran dengan hafalan dia disunahkan berwudu. Boleh huduri majlis ilmi wa dzikri, yaitu tatkala ingin menghadiri majelis ilmu atau majelis zikir disunahkan berwudu. Wali ziyaratil kubur, dan tatkala disunahkan juga berwudu tatkala hendak ziarah kubur. Sunah berwudu. Wal baqa ala taharati daiman, yaitu tatkala dia ingin selalu dalam keadaan suci. Sangat disunahkan juga. Wa tajdidil wudu'i, dan disunahkan berwudu tatkala ingin memperbarui wudu. Tajdidul wudu. Tajdidul wudu bagaimana? Orang itu wudunya belum batal, tapi dia berwudu kembali. Namanya tajdidul wudu. Dan tajdidul wudu, air-air yang digunakan berwudu untuk memperbaiki wudunya, dia belum batal, tapi dia wudu kembali, maka airnya nggak ada namanya air mustakmal, nggak ada. Itu airnya kalau dikumpulkan digunakan berwudu lagi masih boleh. Karena air mustakmal yaitu apa? Air yang digunakan dalam membasuh anggota fardu wudu yang wajib. Kalau enggak wajib, sunnah, hukumnya sunnah, maka tidak menjadi air mustakmal di sini. Wa kullama ahdasa tawaddu'a, dan disunahkan juga tatkala dia setiap kali hadas disunahkan juga berwudu. Nah, kalau sini ada yang tanyakan masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya pertama, ini apabila seorang ini berwudu, tatkala dia berwudu ingin mengerjakan sholat sunnah setelah berwudu. Nah, sedangkan waktunya adalah waktu-waktu haram. Contohnya selepas asar atau waktu istiwa atau setelah subuh. Itu bagaimana hukumnya? Hukumnya adalah boleh. Waktu-waktu yang diharamkan untuk mengerjakan sholat sunnah itu bagi sholat sunnah yang tidak mempunyai sebab, atau sholat sunnah mutlak, hanya sekedar sholat sunnah. Kalau sholat sunnah yang mempunyai sebab, diantaranya wudu atau masuk masjid, maka kala dia masuk masjid selepas sholat subuh atau selepas sholat sunnah asar, kalau dia ingin sholat tahiyatul masjid, hukumnya boleh saja. Atau contohnya terjadi gerhana matahari setelah sholat asar, bagaimana hukumnya? Ya nggak apa-apa. Kenapa? Karena sholat itu terjadi mempunyai sebab. Sebabnya itu apa? Kalau tatkala
gerhana sebab gerhana. Kalau dia ingin sholat tahiyatul masjid karena dia sebabnya dia masuk masjid, atau setelah sunnah ba'diyah wudu karena dia setelah berwudu. Nah, di situ. Maka waktu sholat yang diharamkan itu bagi sholat mutlak. Kalau sholat yang dusabab yang mulai sebab atau sholat qodaan maka boleh dikerjakan. Semua orang itu punya qodaan sholat, mengerjakan setelah sholat subuh atau sholat asar itu hukumnya bagaimana? Hukumnya nggak apa-apa, nggak apa-apa, karena ada sebabnya. Kalau nggak ada sebabnya nggak boleh. Ini. Kemudian disunahkan dalam berwudu itu membasuh 3 kali. Membasuh 3 kali itu bagaimana? Sampai membasuh tangan, kedua tangan. Ini apakah kanan 1 kali, kiri 1 kali, kemudian kanan 1 kali, kiri 1 kali, bagaimana? Hukumnya ya disunahkan itu caranya bagaimana? Yaitu tatkala dia membasuh tangan bagian kanan dulu, maka dia basuh sebanyak 3 kali baru pindah ke bagian kiri. Enggak kanan kiri, baru kanan lagi, kiri lagi, diulangi sampai 3 kali enggak. Kanan diselesaikan sampai 3 kali basuhan baru pindah ke kiri. Kaki begitu juga, kaki kanan dulu 3 kali sampai 3 kali basuhan baru pindah di kaki kiri. Nah, di sini dalam tasles dalam berwudu. Tatkala dia bagian kanan diselesaikan kanan dulu baru pindah kiri. Enggak kanan kiri, enggak kanan kiri. Ingat lagi. Kalau biasanya basuh telinga itu langsung baru basuh telinga. Telinga dalam mazhab Syafi'i itu hukumnya adalah sunnah, tidak masuk dalam anggota wudu. Tetapi itu disunahkan dalam membasuh. Sunahkan dalam membasuh. Seumpama mau dibasuh nggak dibasuh tetap sunnah, serta tetap sah saja wudunya. Tapi disunahkan dalam membasuh. Disunahkan dalam membasuh. Tata caranya, diantara tata caranya, jari telunjuk itu dimasukkan telinga bagian dalam, kemudian yang ibu jari untuk membasuh bagian belakang telinga atau bagian luar. Jadi yang jari telunjuk ini bagian meratakan air bagian dalam, kemudian ibu jari membasuh bagian belakang. Setelah itu bagian tangan ini diusahakan bagian telinga. Bahkan dalam membasuh telinga ini Imam Syafi'i, dalam mazhab Syafi'i itu lebih banyak daripada anggota lainnya. Pertama disunahkan basuh telinga tatkala membasuh kedua muka. Basuh kedua muka. Tatkala membasuh sebagian kepala disunahkan juga membasuh telinga. Kenapa? Karena ada madhab mengatakan bahwasanya telinga masuk dalam muka. Maka tatkala membasuh muka, mazhab Syafi'i, tatkala membasuh muka disunahkan basuh telinga sekalian. Kemudian ada madhab lain juga, katanya telinga termasuk dari bagian kepala. Maka tatkala membasuh kepala dalam mazhab Syafi'i disunahkan juga menyertakan telinga. Terus kemudian dalam mazhab Syafi'i sendiri disunahkan juga membasuh telinga tersendiri. Hanya membasuh telinga saja. Maka sudah berapa basuhan? Satu telinga sudah mendapatkan 9 kali basuhan. Nah, pada mazhab Syafi'i walaupun enggak wajib, tapi telinga itu terkena basuhan sebanyak 9 kali untuk satu telinga. Ada lagi menanyakan? Dalam basuh nggak ada. Boleh. Insyaallah masih kita sudah di sini. Coba kita lanjutkan untuk pekan depan. Kita lanjutkan merius syarat-syaratnya dalam berwudu. Syarat-syarat dalam berwudu. Syarat orang yang mengerjakan wudu. Semoga Allah SWT